Eh, Begini Pak, permasalahan mitra kami itu dari gini ya sekarang. Permasalahan mitra itu di masalah ini Pak, pemotongan daun bawang merah. Jadi permintaannya itu 6 tahun, tapi si mitra ini kewalahan Pak untuk mengatasinya karena di sana itu menggunakan tenaga manual dengan ini Pak, dengan eh, manusia gitu Pak. Jadi dipotongin satu-satu semua bawangnya itu. Nah, ini kita coba dibantu dengan mesin pemotong daun merah. Nah, dengan sistem seperti ini Pak. Jadi di sini ada blade pemotong untuk memotong daun merah bawang merahnya. Nah, di sini nanti bawang merahnya ditumpuk di sini Pak. Jadi umbinya itu menempel di bagian sini di plat penahan ini. Kemudian di sini ada pengaturnya juga. Jadi dia maju mundur. Platnya ini maju mundur untuk menyesuaikan ukuran bawang merahnya. Jadi disesuaikan itu di bagian sininya Pak. Jadi kalau misalkan bawang merahnya lebih besar, maka ininya dimundurkan supaya pemotongannya itu pas gitu Pak. Nggak memotong bawangnya atau nggak terlalu maju di daunnya seperti itu. Nah kemudian sistemnya konveyor, di bawah ini berjalan ke arah sana, kemudian di sini berlawanan arah Pak. Jadi konveyor di atas ini gunanya untuk menjepit daun bawang merah supaya menempel di konveyor yang bawah, supaya ketika dipotong dia itu tetap di lintasannya seperti itu Pak. Jadi tetap dipertahankan. Kemudian setelah dipotong, bawang merah yang sudah terpotong dia masuk di rail seperti ini, kemudian turun ke bak penampungan bawang merah yang sudah dipotong. Kemudian daun yang sudah dipotong dia itu langsung turun di bak penampungan juga Pak di sini. Nah, kemudian untuk sistem penggeraknya, di bagian belakang sini ada satu motor untuk menggerakkan konveyor, Pak. Untuk menggerakkan puli konveyor, di sini ada puli konveyor yang pertama, drive puli. Kemudian di sini ada drive puli konveyor yang kedua untuk menggerakkan konveyor yang atas. Nah, kemudian karena arah putarannya berbeda, maka di sini diberikan gearbox pengubah arah putaran di bagian sini, Pak. Jadi putarannya biar berbeda seperti itu. Nah, kemudian di sini blade-nya digerakkan oleh motor juga, Pak, seperti itu. Nah, kemudian di bagian atas ada control box untuk mengatur kecepatan dari gerakan motor di sini, Pak, seperti itu. Jadi mesin ini teknologinya dua, Pak. Jadi ada pengatur ukuran dari bawangnya tadi di bagian sini, kemudian ada pengatur kecepatan dari konveyornya seperti itu, Pak. Dari saya sudah, Pak. Oke. Ini pengusahanya pengusaha apa? Samsudin. Pengusahanya pengepul bawang merah Pak di Mojosari. Jadi pengepul bawang merah di Mojosari. Terus ini dipotong ini daun bawangnya biasanya kan bisa digunakan juga kan ya, dijual juga. Untuk daun bawang yang ini Pak, daun bawang yang ini itu setelah dipotong dia itu tidak bisa digunakan untuk dijual Pak. Jadi daunnya setelah dipotong ini biasanya digunakan untuk pakan ternak Pak. Nah kemudian daun bawang yang dijual di pasaran itu merupakan bawang merah yang gagal diproduksi Pak gitu. Jadi daun bawang merah yang masih bibit tapi gagal untuk menjadi besar gitu Pak. Jadi tidak ada kemungkinan untuk menjadi besar gitu Pak. Jadi itu dijual menjadi bawang merah. Yang lumpia-lumpia itu adalah bawang merah yang gagal produksi gitu ya? Iya benar Pak. Yang untuk lumpia itu. Bawang merah yang cacat seperti itu. Gini Samsudin, jadi ini khusus pengusaha bawang merah, pengepul bawang merah. Halo. Iya Pak. Nah, oke. Jadi ini pengusaha pengepul bawang merah. Salah satu prosesnya adalah memotong daun bawang merah yang dari petani itu ya. Halo. Iya Pak, benar. Oke. Terus kadang-kadang ada yang bawang merah yang kayak semacam dikeringkan di dalam itu, enggak gitu ya? Ini langsung dijual atau gimana ini? Jadi bawang merah dari begini Pak. Jadi bawang merah yang dari petani, dari
petani ini dikumpulkan di UKM Bapak Ilyas ini untuk dikeringkan terlebih dahulu, Pak. Jadi dijemur dulu supaya air di dalam bawang merah dan daunnya ini menjadi berkurang seperti itu, Pak. Kemudian setelah dijemur beberapa hari, mesin ini bawang merah ini dipotong menggunakan tangan secara manual, gitu, Pak. Oke, jadi gini, Samsudin, dalam memaparkan pilihan mesin atau memutuskan tahapan atau tahap produksi mana yang kita pilih, bagus urutannya total proses produksi itu apa saja. Ya, kemudian kita mengambil salah satu tahapan proses itu. Mengapa kok kita mengambil tahapan itu? Iya, Pak. Jadi kalau kita memaparkan nanti memilih akan memberikan solusi proses produksi di tahapan ini, kan banyak proses ya, dikeringkan, ini juga proses produksi itu kan ya. Kemudian dipotong, kemudian dikemas dan sebagainya. Itu bagian daripada tahapan proses produksi sampai awal sampai akhir. Kemudian dari tahapan-tahapan itu kita kesepakatan atau bersepakat dengan UKM memilih tahapan ini kita gunakan atau butuh solusi yang lebih atau urgenitas permasalahan. Nah, urgenitas permasalahan ini bagus diceritakan detail. Misalkan mengapa kok memilih proses tahapan potong daun bawang merah. Ini penting ini. Sehingga kita ketika menawarkan mesin ke UKM, pasti kita akan bicara teknologinya. Mengapa kok menggunakan teknologi ini? Mengapa kok menggunakan teknologi ini? Pasti itu akan ditanyakan atau bahwa teknologi yang kita tawarkan atau mesin yang kita tawarkan memang betul-betul sesuai dan cocok untuk UKM ini. Ya, itu yang penting kamu pahami betul. Ya. Kemudian di tahapan satu proses itu tahapannya apa saja memotong itu. Nah, gitu. Ini penting karena mesin yang kamu tawarkan atau solusi yang kamu tawarkan itu artinya sudah mencukupi permasalahan di tahapan salah satu proses itu. Jadi urutan memotong daun bawang itu gimana urutannya? Oh, misalkan satu-satu dipotong, 2-2, 3-3 atau bagaimana ya? Itu harus betul-betul namanya terdeskripsi secara jelas supaya ketika kita menawarkan teknologi yang kita berikan memang betul sesuai, gitu loh. Ya, yang pertama mengapa kok tahap potong ini kita angkat sebagai permasalahan? Ya kita menyampaikan totalnya kan kalau dari total keseluruhan permasalahan kan kapasitas produksi kurang kan gitu ya. Gitu ya Samsudin ya, oke? Samsudin, respon sedikit. Halo. Halo Mas Samsudin. Halo. Ini Pak, kan terputus Pak. Oh, terputus. Iya, soalnya Mas Samsudin di sebelah saya posisinya. Atau ruangan. Dulu iya kan, gak apa-apa. Oke Mas, cuman malu ini tuh Mas, malu tapku dah. Ini Pak, saya Allah speaker aja Pak, nanti biar Mas Samsudin terdengar. Oh, keputus lah, ya. Ini Pak, biar Mas Samsudin mendengar dari laptop saya aja Pak, karena satu ruangan. Oke. Jadi gini, yang pertama ketika kita memutuskan tahap, mengapa kok tahap memotong daun bawang merah ini kita angkat menjadi masalah. Itu yang penting, ya. Jadi pertimbangan proses pemotongan daun bawang ini yang kita angkat jadi masalah, kan tahapannya mulai mengeringkan dan memotong dan sebagainya, ya. Mengapa kita jadikan sebagai permasalahan, dan itu bagus dijelaskan apa aja poinnya di situ ya. Misalkan kepedesan
motong mripate kepedesan, nah, misalkan itu ya. Tolong itu poin-poin itu sehingga kita menawarkan solusi yang tepat kepada pengusaha. Ya karena manual kepedesan akhirnya lambat, akhirnya potongannya banyak memotong bawangnya, ya misalkan begitu. Jadi tahapan proses pemotongan daun bawang itu adalah pilihan yang tepat untuk solusi UKM dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas produksi. Misalnya gitu ya. Jadi tolong poin-poinnya itu ditulis atau menjadi poinnya. Oke, misalkan poin pertama manual marai capek, mata pedas, dengan mata pedas kualitas pemotongan tidak sama atau sering bawang merahnya kepotong, sehingga kan mengurangi berat bawangnya misalnya. Sehingga permasalahan tadi yang bersentuhan dengan kinerja mesin kita sebut. Ya, misalnya kapasitas produksi, untuk meningkatkan kapasitas produksi, ya cara memotongnya yaitu dengan menggunakan yang awalnya tenaga manusia, kita ganti tenaga motor listrik. Ya. Kemudian solusinya juga dengan adanya pemotong mesin ini, motor ini, atau dengan bantuan peso pemotong, matanya operator atau matanya manusia tidak terganggu. Kemudian dengan adanya pengaturan sistem kontrol, kualitas pemotongan jadi baik. Ya, kemudian karena dengan mesin sehingga kecepatan akan kontinu. Jadi nggak berkurang karena waktu mungkin capek dan sebagainya. Atau kemungkinan karena dengan peso bisa jadi karena matanya pedas, kemudian terjadi kecelakaan kerja. Ya, ini poin-poin ini penting ketika kita menawarkan teknologi kepada pengusaha. Sehingga kita ngomong teknologinya menggunakan penggeraknya motor listrik. Kemudian dengan konsep pemotongan apa yang menggantikan pemotongan manual tadi. Konsep pemotongannya, konsep misalkan ada belt pemegang sama kemudian peso pemotong misalnya begitu. Kemudian untuk mengatur agar yang kepotong bawangnya tadi bukan murni daun saja dan tidak kena bawangnya, ada pengendaliannya, sistem pengendalian yang mengatur sehingga betul-betul bahwa bawang tadi tidak ikut terpotong dan daunnya kepotong dengan tepat. Ada mekanisme pengaturan untuk supaya pemotongan sesuai dengan yang ditargetkan atau diinginkan. Jadi itu teknologi yang kita sampaikan. Kemudian baru kita ngomong tentang teknologi itu dibentuk dalam bentuk mesin seperti ini. Jadi mekanismenya baru cerita mekanisme mesin, cara kerja mesin ya. Kemudian kalau kita melihat mesinnya ini rasanya andekan didanai Samsudin, ya dananya insya Allah belum cukup. Ya ini juga disiapkan jawabannya nanti. Kalau bentuk desainnya seperti ini. Karena rata-rata yang diterima kan andekan nilai kan sekitar 7 sampai 8 juta. Pada umumnya begitu. Kalau misalkan angka 8 juta, apakah betul bisa terselesaikan? Kemudian dimensinya berapa dan sebagainya. Kemudian materialnya apa, karena masalah makanan biasanya yang food grade. Kalau stainless 304 juga cukup mahal. Itu kalau kita bicara materialnya. Sehingga juga disiapkan untuk jawabannya. Kurang lebih bagaimana? Apakah misalkan, kita subsidi, jadi pengusaha berani ya direkayasa gitu juga tidak apa-apa. Ya, yang jelas ketika kita menawarkan teknologi harus disesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan pendanaan dan sebagainya. Oke, karena saya melihat di sini ada
ada 2 motor, kemudian ada kontrol. Nah, tentunya kalau di conveyor itu untuk tepat pasti conveyornya harus membutuhkan kecepatan tertentu. Ya, kecepatan tertentunya itu seberapa kira-kira biar bawang itu berjalan dengan bagus dan tepat lurus begitu kepotong dengan baik. Ya, apakah conveyor penekan, apakah conveyor pembawa, itu juga bisa mengatur kecepatannya kayak apa ngaturnya. Nah, tentunya itu kan menggunakan sistem kontrol. Sebentar, ruang. Tadi coba saya mundur. Saya lanjutkan ya. Jadi di sini poinnya adalah penggeraknya menggunakan motor listrik. Saya tidak tahu apakah motor listrik DC apa AC, saya belum melihat. Kemudian karena conveyor jelas pasti menggunakan pengaturan kecepatan. Apakah by gearbox, jadi kecepatan speednya by gearbox, berapa speednya, apakah by speed control. Ya, tergantung dengan teknologi yang kita pasti nanti itu dikejar. Di sini ada 2 motor penggeraknya motor penggeraknya conveyor sama motor penggeraknya conveyor penjepit daun bawang. Kemudian juga ada motor untuk potongnya, mesin potongnya atau alat untuk memotong. Ini motor DC apa motor AC. Jadi speed-speednya pasti akan mempengaruhi daripada mesin ini, jadi conveyor ini. Jadi tolong itu juga diperhitungkan. Jadi ketika kita menuangkan satu teknologi yang akan disusun dalam bentuk mesin, mekanismenya akan jelas. Mekanisme pemotongan bawang di bawah conveyor ya. Kemudian selanjutnya dijepit untuk supaya tidak lepas, kemudian dipotong ya. Itu tolong itu di pengaturan pemotongannya bagaimana. Itu kan juga speednya ada, pengaturan kecepatannya bagaimana. Nah, ini tolong teknologinya atau sistemnya disiapkan ya, dijabarkan. Konsep teknologi ya seperti ini kita ceritakan, konsep mesin seperti ini, barang jenis bawang datang, kemudian dijepit dengan konveyor penjepit, kemudian dipotong oleh pisau, kemudian dipisahkan antara daun bawang dan bawangnya. Kan prosesnya hanya itu aja. Cuma di sini biasanya ada detailnya untuk pengaturan kecepatan, biasanya begitu. Jadi pengaturan kecepatannya seberapa yang kita. Yang kedua adalah biasanya juga ditanya dayanya UKM itu berapa, daya rumah yang tersedia itu berapa. Nanti ternyata motor yang kita berikan atau daya di mesin kita ternyata lebih besar daripada dayanya UKM. Jadi jelas kalau kita melihat mesin ini pasti ada pengatur kecepatan ya. Kalaulah misalkan di conveyor itu tidak diberi pengatur kecepatan, pasti ada gearbox-nya karena tidak mungkin conveyor dengan kalau misalkan ini motornya motor AC ya pasti rata-rata kan 1.400 speednya, pasti tidak sampai 1.400 tidak mungkin. Kemudian alat potongnya, jenis motor potongnya juga demikian. Kurang lebih seperti itu Samsudin. Mungkin silakan Samsudin bertanya. Di motor ini kamu gabung dengan gearbox. Baru menggerakkan kedua ini. Karena logikanya kan yang penjepit sama conveyor ini kecepatannya kan harus sama. Iya, Pak. Nah, sinkronisasi
penjepitmu itu sama baik conveyor ini sangat sulit di dalam manufakturnya, dalam sinkronisasinya sulit. Ya. Jadi conveyor yang kamu taruh di atas ini secara sinkronisasi jelas sulit. Ya. Apalagi kamu ada gear pembalik ini yang untuk merubah putaran, Pak. Ini merubah arah. Ya, terus satunya sisi W. Sehingga secara pembuatan buildingnya tidak bisa tapi tidak mudah. Ya. Halo. Iya, Pak. Nah, jadi kalau ilustrasi seperti itu oke saja, tapi ketika di dalam manufakturnya berat, ya nggak masalah ya. Cuma yang saya takutkan ini nanti kamu ditanya pasti kira-kira biayanya piro, walaupun itu mesti nangis. Jenis beratnya, berat conveyor seperti ini per meternya berapa itu ribet, tapi mergo ini ya, oh, nah itu gampang kamu pelajari dengan konsep, oh nanti bareng pengusaha gitu ya. Masalah sih. Ya, kemudian jelas ini stainless steel 304 mesti diusahakan. Kalau misalkan kamu pakai bawang, karena kemungkinan cairan bawang itu kalau kena plat segala, menimbulkan asam apa enggak, saya enggak tahu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi jelas, kamu tadi pasti membutuhkan gearbox pasti. Ya, masih membutuhkan gearbox. Nah, sekarang yang penting kamu desain, kamu putuskan, misalkan conveyormu itu speednya berapa. Kalau speednya 100 rpm dan sebagainya, ya enggak apa-apa juga, 60 rpm. Kan hubungannya dengan pule yang menyangkut di drive atau penarik daripada belt ini. Iya, Pak. Ya, dan sebenarnya kalau kita melihat Samsudin, ini kurang proporsi. Jadi harusnya yang paling simpel Samsudin, outputnya setelah dipotong ini jaraknya jangan panjang-panjang. Iya, Pak. Ya, jangan panjang-panjang. Jadi outputnya setelah dipotong pendek saja. Paling-paling jarak 10 cm atau 5 cm, toh diameternya bawang itu berapa. Sehingga langsung kepotong satu. Dan itu akan memudahkan hubunganmu dengan motor penggerak tadi. Nah, kemudian juga inputnya juga tidak perlu pokoknya kalau kamu continue inputnya berapa bawang. Bawangnya itu diameternya rata-rata apa, bawang bombay apa bawang lokal dan sebagainya, itu kan ini khususnya ini harus kamu batasi ya, bawang bombay apa bawang lokal itu kan ya. Kemudian ukuran bawang ini kan tidak sama nyatanya nanti di lapangan. Nah, cuma akan kebantu dengan pendorong ini yang kamu akan batasi ya. Dan tidak mudah ini untuk mengatur biar jalan itu biasa lompat-lompat. Dan aku nggak yakin pasti atasnya itu harus butuh pengaturan untuk menekan biar nggak geser. Tapi kalau ilustrasi mesin ya mau gua aja untuk ilustrasi. Tapi di dalam prakteknya jelas kesulitan. Iya, Pak, kesulitan. Sehingga posisi atasnya bawang itu harusnya ada semacam penekan yang lembut begitu, yang intinya bawang itu dipastikan ya bergerak secara bertahap terus ya, nggak sampai karena bulatnya pun nggak bulat bawangnya kan ya, ada yang lonjong, ada yang nggak beraturan. Ini akan cukup menjadi problem di dalam realnya kondisi. Jadi dimensinya ini kalau saya melihat dimensinya jelas terlalu panjang, kemudian diameter bawangmu berapa ya. Sehingga logikanya bawang ini sekali masuk dia ngantri berapa bawang kira-kira.
10 bawang kah, 20 bawang kah. Berarti logikanya 1 kilo kira isinya berapa bawang. Nah, Oh iya Pak. nanti konversinya memotongnya 1 jam itu berapa jumlah buah bijinya gitu. Oh nggih Pak, nggih. Gak iso anggar ngomong kan tuh nggak bisa sayang. Nggih Pak. Cerita nih. Ya, makanya konveyornya itu speednya berapa harus ketahuan. Nah dari speed itu pasti ketahuan 1 bawang itu kan bergeser setiap pergeseran berapa detik. Ya. Iya Pak. Sekali ngisi itu berapa biji. Ya itu kan jalan terus itu. Gimana Mas, lanjutin. Iya Pak, siap Pak. Wes sudah punya gambaran belum? Nggih Pak, nggih. Terima kasih Pak, sudah agak jelas. Nggih. Jadi harus hati-hati. Jadi ini mesinmu ini tak koreksi. Butuh gearbox ya. Nggih Pak. Di bagian penggerak ini nggih Pak, bagian penggerak konveyornya Pak. Ya betul. Kemudian tensioner juga Pak. Bagian mesin yang potong, ya kemungkinan itu nanti ada tensioner di situ, bahkan itu kemungkinan. Ya, jadi motor ada gearbox, kemudian gearbox dengan ule konveyornya itu kemungkinan ada tensioner Pak. Terus mesin potong, yang bagian potong itu kan ada pisaunya. Bentuk pisaunya piye kuwi? Jadi circular blade Pak. Nah ya kayak seperti gergaji gitu. Iya Pak. Nah itu harus muternya berapa RPM. Kalau yang putaran ini itu tidak ada kontrolnya Pak, jadi langsung dari motor Pak. Langgi, walaupun gak ada kontrol, aku ngomong kurang RPM kan. Karena sekali mutar atau 2 kali mutar atau setengah mutar, potong kesing ini kan, daun bawangmu itu kepotong itu berapa putaran, setengah putaran atau 1/10. Sepertinya Pak, ini. Karena itu hubungannya dengan kapasitas nanti. Kan antara gerakan konveyor dengan apa? Putaran pisau harus lebih cepat berapa kali kan? Iya kan? Iya Pak, benar. Itu yang harus diperhatikan. Nah, sedang pergerakan bawang itu bergerak lurus, sedang rotation, sedang apa jenenge pesomu bergerak memutar. Itu berarti kudu anak hitungannya simpel, walaupun begitu harus berlogika. Nah, iya Pak. Yang kedua, ketika bawang itu bergerak, kan posisi dipotong Adin. Iya Pak. Nah, apa saiki bawangnya gak melu obah? Sing mbok cekeli lak cuma daunnya Pak. Daunnya Bos. Nggih. Nah, apa bawangnya gak melu obah? Ketahan Pak, ketahan dengan ini Pak. Jadi kan arah potongannya ke bawah Pak.
Nah, untuk daunnya ketahan, jadi bawangnya itu disetting agar mendekati bawang gitu Pak. Jadi ketika bawang itu ketahan ke bawah, ketarik ke bawah, di sini ada penahannya Pak gitu. Jadi dari relnya tadi Pak. Oh, Kak, apa terserah. Cuma ya itu bagian yang kudu mbak perhitungkan. Andai kan betul-betul manufaktur. Iya Pak. Nah, jadi gerak lurus sama gerak putar itu kuduannya logikane. Misalkan bergeser 1 cm. Berarti kan kecepatan potong itu rata-rata diameter daun bawang itu piro. Ya toh? Dia Iya kan Pak. bergerak lurus. Iya. Kemudian mesin pemotongnya akan memutar. Iya. Nah, ketika seperberapa putaran itu atau 1 cm lah misalkan diameternya 1 cm itu terpotong berapa putaran kan gitu ya. Berarti diasumsikan kan pesonya landep lah misalnya ngono ya toh. Iya Pak. Asumsinya peso landep kan masalah. Ya. Soalnya kenyataannya ya Bu, ditakoni pesone biasa berapa kali putaran, berapa kali potongan ya Bu ngeluh ya. Iya Pak. Setelah memotong 1 kilo, setelah memotong 20 kilo, ya misalnya ini. Ya. Oke lah. Artinya kan ketika kita motong daun itu kira-kira kan seperti yang dulu pernah saya sampaikan kan butuh torsi berapa gitu kan ya. Iya Pak. Iya. Misalkan begitu kan bukan beda ya. Dan kecepatan berapa. Kurang lebih kan menurut. Iya Pak. Sehingga ketika ditanya nanti dayanya apa? Dayanya pisau potong berapa biar tahu. Oke ya. Siapa? Kalau kamu pakai motor listrik, kalau kamu menggunakan dimmer, itu otomatis dayanya turun. Kan kamu mengurangi kecepatan misalkan untuk motor pemotongnya. Nah itu pertanyaannya, pakai motor listrik berapa watt? Dan kecepatan potongnya, makanya kan coba kamu sinkronisasi kecepatan beltnya itu berapa meter, berapa cm per waktu. Kemudian putarannya berapa RPM putaran potongnya. Sehingga logikanya kan masuk nanti ketika berputar berapa, motongnya berapa, itu bisa lansam. Ya. Iya Pak. Ya wis ngono ae sementara. Kalau Iya, butuh Pak, kontrol ya kontrol. Iya. Nah nanti guna animasi ini itu kan kalau kita lihat mesinmu itu kan ada beberapa tahapan proses. Iya Pak. Ya, tahapan antrian. Iya Pak. Ya antri. Berarti kan ngantri otomatis anggap aja gitu ya. Iya Pak. Kemudian tahapan pengaturan ukuran. Iya Pak. Kemudian ada tahapan lagi dijepit Pak. Nah, penjepitan. Penjepitannya apa bos ini? Supaya nggak anu ya. Kemudian ada tahapan potong. Setelah itu ada tahapan pemilahan. Nah, kalau kamu hitung, itu mesinmu itu bisa melakukan sekali pekerjaan beberapa proses. Sehingga boleh mengatakan
4 in 1 proses atau 5 in 1 proses, terserah gue jenengmu. Siapa? Dan masing-masing posisi itu waktu animasi bagus ditunjukkan. Siapa? Tahapan antrian, tahapan apa? Pengaturan panjang, tahapan penjepitan, tahapan pemotongan, tahapan pemisahan. Nggak perlu tahapan pengadahan. Nah itu, tolong itu nanti kalau bisa dianimasi bagus. Siapa? Pertahapannya. Terserah kamu nanti buat jenengnya apa, terserah. Ya. Sementara kurang lebih ngono sik, Din. Siapa? Matur nuwun Bapak.